Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jamaah sekalian, ini saya didawi Mas Joko. Pokoknya diminta pulang untuk ini, jadi saya pulang beneran. Cuman tadi saya maaf tidak ikut sarapan soto karena dari pagi sudah ada kajian di Muhaimin dan sarapan di Muhaimin, jadi tidak mungkin double. Baik, saya diminta Mas Joko untuk membuka forum untuk menjawab pertanyaan dari penjenengan terkait dengan beberapa isu kesehatan. Saya tanya, terus apa Mas yang paling inti ya untuk saat ini, katanya soal yang sedang jadi rame, soal gagal ginjal yang sedang jadi rame sekarang ya. Saya akan langsung aja menyampaikan pelan-pelan ya. Ini apa yang kami kemarin hari Jumat siang bersama-sama dengan Kemenkes diminta untuk memandu acara terkait dengan soal gagal ginjal ini. Yang lebih dulu ingin kita sampaikan adalah gagal ginjal itu bukan penyakit baru. Kita sudah mengenal gagal ginjal sejak lama sebetulnya. Jadi ini bukan sesuatu yang nganeng-nganeng atau nganyar-nganyari, tidak. Sudah lama ada. Yang sekarang menjadi persoalan bukan soal gagal ginjalnya, tetapi soal kenapa kok tiba-tiba meningkat jumlahnya. Itu yang sekarang menjadi perhatian kita. Jadi kalau ada yang tanya, biar yono wong gagal ginjal, betul. Dari dulu juga ada. Anak-anak pun dari dulu juga ada, walaupun anak-anak ini jarang. Justru kan biasanya anak-anak ini jarang, kok sekarang kok sering. Jadi persoalan kita. Jadi begitu, baik. Nah, ini yang kemarin, yang dengan Kemkes, saya langsung aja. Ini sedikit teori sedikit. Jadi yang sekarang ini menjadi masalah adalah kalau ada anak-anak yang mengalami kondisi gangguan dari ginjal, sifatnya mendadak, gitu ya, mendadak. Bentarnya apa Pak Dokter? Kalau ada anak yang semula nggak ada masalah, pipisnya lancar, tidak ada kepu-kepu di pipi, tidak ada misalnya anaknya kok lemesan, tidak ada semua oke. Tiba-tiba kok mendadak, urinya tidak bisa keluar, atau produksinya berkurang, kemudian ditandai mungkin dengan demam. Nah, itu kita agak curiga. Kenapa kok begini? Wong biasanya tidak. Nah, inilah kita mulai curiga mengarah ke soal yang disebut dengan namanya gagal ginjal ini. Nah, karena sifatnya mendadak itulah maka nama resminya, istilah resminya itu adalah, sebetulnya istilah resmi ini gagal ginjal akut progresif atipikal. Apa artinya? Gagal ginjal itu ada dua, yang akut dan yang kronis. Kalau yang kronis itu yang sudah biasa kita tahu, biasanya pada usia sudah berumur, ya bukan pada anak-anak. Awalnya mulai sering terjadi pipisnya berkurang, gitu. Kemudian lemes badannya. Nah, terus kita cek, oh ternyata ginjalnya sudah kena. Bahasa kita begitu kan, ginjalnya sudah kena. Terpaksa nanti dilakukan terapi dengan obat, kadang terpaksa sampai cuci darah. Itulah yang disebut dengan gagal ginjal kronis. Kalau ini sudah biasa kita tahu. Sudah bisa kita tahu, tidak bikin kaget. Namanya kronis tentu sifatnya perlahan-lahan, ya tidak langsung berat. Nah, satu lagi adalah gagal ginjal yang sifatnya akut. Akut itu artinya adalah terjadinya mendadak. Semula nggak ada keluhan, semula nggak ada masalah, tiba-tiba terus ginjalnya kena. Ini namanya akut, gitu, akut. Nah, seakut-akutnya, secepat-cepatnya gagal ginjal sebelum sekarang ini, biasanya tetap ada prosesnya. Prosesnya itu ya jelas ada, misalnya anaknya demam, dehidrasi, pipisnya semakin berkurang, lama-lama terus semakin berat. Itulah yang selama ini kita tahu. Nah, sekarang ini gagal ginjal akut yang sedang menjadi masalah ini sifatnya progresif. Progresif itu artinya dengan cepat memburuk. Sudah mendadak plus cepat sekali memburuk. Nah, disebut dengan namanya gagal ginjal akut progresif. Sebelum ini apakah ada yang seperti itu? Ada. Biasanya kalau yang seperti ini terjadi pada anak-anak adalah yang sering karena proses infeksi. Anak-anak kena infeksi, kemudian bakterinya atau virusnya itu
tertahan dan menimbulkan radang di ginjal. Akibatnya terjadilah gagal ginjal akut yang progresif. Itu biasa terjadi, sebelum ini kita sudah tahu. Sekarang ini ada tambahan kata-kata atipikal. Atipikal itu artinya sesuatu yang tidak biasa kita dapatkan. Kalau semula itu biasanya karena jelas virusnya apa, bakterinya apa. Sekarang ini muncul gagal ginjal akut progresif, tetapi tidak jelas penyebabnya apa. Maka nama resminya adalah, ini kalau panjangnya ya, gagal ginjal akut progresif atipikal. Atau kita sebut dengan namanya menjadi GGAPA. Itu kalau bahasa sekarang. Tapi GGAPA, gagal ginjal akut progresif atipikal. Itu bahasa sekarang seperti ini. Begitu. Nah, untuk menandainya, Kemkes memberikan arahan bahwa kalau ada anak-anak dengan gejala terjadinya penurunan frekuensi urin, pipisnya berkurang. Berkurang itu ada dua. Berkurang secara frekuensi, artinya seringnya, dan berkurang secara jumlahnya ketika pipis. Nah, dua-duanya ini menjadi ciri. Menjadi ciri. Frekuensi. Secara frekuensi yang wajar, anak-anak itu misalnya setiap 6 jam mestinya pipis sekali. Itu yang wajar. Ada yang lebih sering, tidak apa-apa. Tapi yang wajar minimal 6 jam sekali. Maka wajar kalau namanya anak-anak itu kalau sekolah mesti ada saatnya untuk pamit pipis, wajar. Tapi kalau sudah dewasa lain, karena ada kemampuan untuk menahan. Ini beda demikian. Kalau sudah 6 jam, apalagi sudah 12 jam, kok tidak pipis sama sekali? Kita khawatir ini ada apa? Yang seperti ini ada dua kemungkinan. Satu, memang minumnya kurang. Memang minumnya kurang. Artinya memang masukan cairannya kurang. Karena kurang, maka produksi pipisnya juga berkurang. Maka frekuensinya juga berkurang. Ya. Yang kedua tadi selain frekuensi adalah jumlahnya. Ya, jumlahnya. Misalnya yang secara wajar itu kita pipis dalam sehari itu kan ada ukurannya, ya. Dalam sehari kalau misalkan kita minum kita banyak ya, kita juga pipis akan banyak. Tapi sebanyak-banyaknya tetap akan ada batasannya. Di sini ada kata-kata seperti misalkan, bentar, saya nanti lihat, nanti ada yang lebih tepat angkanya berapa. Tapi mudahnya kalau dalam hitungan kita setiap 0,5 ml per kilogram berat badan itu kalau hitungan kita di kesehatan. Nek penjaringan mudahnya beginilah. Sekali pipis itu biasanya kalau anak-anak itu rata-rata ya setengah gelas sampai itu setengah gelas kecil, setengah gelas yang kecil itu kan itu wajarnya seperti itu. Kalau bapak-bapak beda ya karena sudah dewasa. Nah, anak-anak yang kita sekarang fokusnya pada anak-anak. Begitu. Nah, mudahnya lagi bagi penjaringan adalah niteni. Nek biasanya pipis saben pirang jam pipis iki kok ora. Itu satu peringatan. Kedua, biasanya pipis kuwi ya rada akeh semene iki kok ora. Itu peringatan kedua. Gitu. Ini dua hal ini. Ditambah lagi kemudian lagi wae bar mari iki semlenget 3 dina misalnya. Oh, apa meneh sudah semlenget sampai 5 dina kok durung mari kok terus bar kuwi pipisnya kok sudul. Kita perhatian. Perhatian. Dulu ngadepi seperti ini, kita sudah tahu namanya adalah ini mengalami namanya dehidrasi. Kalau dehidrasi itu langkah pertama adalah kita memastikan dulu minumnya cukup. Yang penting itu dulu tuh, Terus kalau dulu kita buat namanya minum oralit. Ya, dengan kita atau kalau kita ditambah dengan ada diare apalagi lah kita tambah dengan oralit tadi atau kita pernah membuat namanya larutan gula dan garam. Zaman semonten ngenten nggih, zaman posyandu kan begitu. Ini yang sudah bisa kita lakukan selama ini. Jadi yang penting adalah ibu-ibu terutama yang sering perhatikan anak-anak, kita perhatikan betul niteni tadi. Niteni tentang frekuensi berapa kali dia pipis, tiap berapa jam dan niteni kira-kira nek sekali pipis ki piro toh, itu sudah bisa. Biasanya ibu-ibu sudah hafal seperti ini. Kalau bapak-bapak jarang perhatikan, tapi ibu-ibu bisanya hafal. Lah, begitu ada perubahan, kita harus mulai hati-hati. Ojo-ojo mimik kurang, kan begitu kan ya. Ojo-ojo mimik cukup nih pelayonnya tenanan, umpamanya gitu nggih, karena pelayon anak-anak di luar, saking senengnya kadang lupa minum, itu kita perhatian. Katanya begitu ini. Nah, sekarang tambah satu. Kalau hanya sekedar minumnya kurang, dolannya pelayonnya kakean, terus dia jadinya pipisnya terganggu, oke, kita perbaiki minumnya, biasanya terus baik, tidak apa-apa.
Nggih, luput-luputnya biasanya terus anyang-anyangan ngoten ta nggih. Nah, terus biasanya kita beri minum, istirahat, nanti itu sembuh. Oke. Tapi kalau sebelumnya ada kaitan dengan dia demam dulu, ada demam dulu kok terus terjadi gangguan pipisnya. Nah, ini kita hati-hati. Untuk saat ini kita hati-hati karena dikhawatirkan itu berkaitan erat dengan tadi kemungkinan mengarah ke gagal ginjal akut tadi. Nanti ya, ini kita pegang ini dulu sampai saat ini. Oke. Jadi sekali lagi pesan kita adalah ini bukan penyakit baru, sudah pernah kita hadapi. Hanya sekarang ini kok munda jumlahnya. Itu saja sekarang jadi pertanyaan kita. Oke, gitu. Loh Pak Dokter, perkara sirup mungkin jangan sekarang. Sirup soal nanti ya, kita jawab nanti. Mungkin tidak kesusu kerebuk sirup, makanya baik. Nah, ini tentang laporan jumlahnya. Sampai hari Kamis kemarin seperti ini. Dok, nek Jumat satu pun kelihatannya tambahnya sekarang sedikit-sedikit. Ini puncak kemarin di 27 itu kita sudah mendapatkan angka 306 kasus. Dilalah sedih sekali bahwa di antara 306 itu ya itu ada yang meninggal 169. Ini yang kita deg-degan. Loh karena itu Pak Dokter kok antek kita kok meden-medeni banget. Ya, memang namanya pada anak-anak dengan kondisi kejadian gagal ginjal itu memang risikonya tinggi. Dari dulu bukannya sekarang. Bukannya sekarang. Karena namanya akut, mendadak. Beda dengan kita punya keluarga, mengalami kondisi gagal ginjal, terus akhirnya cuci darah. Ini prosesnya agak waktunya panjang. Artinya itu ora dadaan, gitu. Nggak dadaan, gitu. Biasanya kalau yang sudah sepuh itu kan mulai dari sering pegel-pegel di pinggang, gitu, dipijeti ora mari, tinggung jingkrung ya ora sudul. Lah itu kita khawatir jangan-jangan karena ginjal. Setelah kita periksa, lah setelah lama akhirnya terpaksa cuci darah, nanti lama begitu. Itu yang sifatnya kronis. Pada anak-anak yang sifatnya akut ini sekali lagi semula rono popo nanti itu kok terus masalah sama pipisnya dites ternyata ginjalnya yang kena ini yang memang risikonya besar. Oke. Tapi seberapa pun risikonya besar itu ibu-ibu terutama yang penting adalah penanganannya dini segera. Ya asal segera kita tangani kita masih bisa berharap bahwa fungsi ginjal akan kembali pulih. Tapi kalau sampai terlambat, ini yang risiko. Ya, begitu. Baik, ini posisi kita saat ini seperti ini, 306 kasus dengan 169 diantaranya terpaksa harus meninggal. Ini sebarannya ini termasuk di area-area di Jawa Tengah juga ada, walaupun tidak termasuk yang tergolong yang tinggi, tapi ada. Sampai dengan tanggal 27 itu ada 4 dari Jawa Tengah. Sepertinya kalau Solo Raya kok belum ada laporan, semoga tidak. Sampai terakhir kemarin sepertinya seluruh rakyat tidak. Ini bukan berarti lantas kita, wah nek ngono ora masalah, bukan begitu. Kita syukuri bahwa kita tidak ada laporan, semoga memang tidak ada. Lah agar benar-benar tidak ada ya kita harus hati-hati dan waspada. Atau jadi begitu ya. Ini 10 kabupaten kota yang dengan laporan kasus tertinggi. Ya, kebetulan Jawa Tengah tidak masuk. Kebetulan, alhamdulillah. Jakarta banyak. Terus beberapa daerah lain juga ada. Pak Dokter, kalau banyak itu berarti jelek ya? Belum tentu. Banyak itu artinya memang di sana sistemnya sudah berjalan juga bisa. Hati-hatinya tinggi sehingga begitu ada masalah segera laporan. Nah yang kita harus hati-hati adalah ketika daerah kita tuh kok rono laporannya yo. Ojo-ojo mergo dhewe kurang waspada. Ojo-ojo mergo kita tuh kurang perhatian. Jane ono ning ora konangan tuh yang kita harus khawatir. Maka kalau membaca ini 10 terbesar ada ora. Kita harus dalam hati alhamdulillah nih harus hati-hati lagi. Jangan sampai kita ketipu. Koyo-koyo ora ono ning tibake jane ono kita yang kurang perhatian. Ngaten nggih sana ini ya. Berarti pesan betul ibu-ibu ya, niteni tadi. Ilmu niteni tadi biasanya ilmu yang paling sakti itu niteni. Karena ini tidak ada sekolahnya. Bisanya cuma dijalani ibu nggih. Sekolahnya betul enten niteni itu susah. Tapi kalau ibu-ibu pasti menjalankan ini. Nah ini adalah perkembangan kasus. Kalau ini tanggalnya kecil-kecil, tapi saya terangkan sederhana aja. Kita mulai perhatian, jadi sebelum kita masuk di bulan akhir Juli, sebetulnya kita itu sudah biasa ada kasus anak-anak ya 1212 itu wajar, selama ini wajar. Tapi ditangani dengan baik segera, alhamdulillah baik. Nah mulai di ini akhir Juli ini dan mulai masuk Agustus itu mulai meningkat kasusnya. Meningkat, ini yang lihat di sana kan mulai meningkat, yang sebelah ini mulai meningkat kasusnya, mulai meningkat. Mulai meningkat. Nah ini puncaknya kemudian ini muncul kemudian di kemarin di pekan pertama Oktober itu naik pesat.
Ya, pekan kedua Oktober naik pesat lagi lah. Setelah itulah kita mulai kemarin mendengar bahwa ada upaya-upaya misalkan untuk mengurangi penggunaan obat tertentu, kemudian ada diperingatkan betul semua hati-hati, lah itu mulai menurun kasusnya. Oke, ini mulai menurun walaupun tadi sampai 27 Oktober peningkatannya masih lumayan. Ya masih lumayan. Tapi sudah mulai turun dibanding pada sebelum ini, sebelum ke uh, puncaknya di 18 Oktober puncaknya. Habis itu kita mulai turun begitu. Tapi tetap masih ada, kayak begitu. Baik. Nah, ini kemudian kita lihat sekarang ini kecil-kecil ya, tapi minimal menunjukkan mudahnya. Jadi sampai Juli itu masih rata-rata sebulan ini. Ya, 2, 2, 5 itu setiap bulan itu laporan secara Indonesia, secara nasional. Oke. Juli masih 5, tapi masuk Agustus sudah 36. Oke. Masuk September 78, Oktober sampai dengan tanggal 27 kemarin sudah 775. Ini peningkatan yang pesat. Semoga nanti mulai bisa kita turunkan nanti di bulan depan. Harapannya seperti ini. Ya, yang paling banyak kena yang mana pada usia 1 sampai 5 tahun. Yang banyak. Masih anak-anak, masih dalam pengasuhan kita, maka ini perlu perhatian kita. Tadi ilmu niteni tadi yang paling utama ya, niteni. Nah, nun sewu ini saya termasuk golongan ini generasi tengah-tengah. Kalau ibu-ibu yang dulu itu niteni ini kuat banget. Tapi nun sewu ibu-ibu muda niteni ini rada kurang. Kalah oleh drama Korea soalnya. Mungkin loh, mungkin. Artinya memang harus kita akui ibu-ibu kita dulu tuh, simbah-simbah kita tuh niteni banget, titen banget. Ada perubahan sedikit aja walaupun tidak belajar kedokteran tahu, oh anakku loro, oh anakku ini tuh tahu. Ibu-ibu yang muda kadang-kadang kurang perhatian. Tidak apa-apa, kita perbaiki ya ibu-ibu yang muda nggih. Kita secara lebih niteni, kita lebih perhatian. Lah biar yang ibu-ibu muda itu lebih niten, ngajak bapak ibu, jak melu niteni gitu ya. Karena bapak-bapak juga mulai niteni sekarang, Pak. Nggih, begitu, nggih, niteni. Ngaten ya. Nah, sekarang kita lihat ada yang suka mengatakan, Pak Dokter, jangan-jangan itu mergo Covid. Karena kita lihat sama-sama nggih. Tadi kan paling banyak usia 1 sampai 5 tahun. Nah, ternyata dalam gambarannya yang anak-anak yang kena gagal ginjal akut ini dan sebelumnya pernah kena COVID itu hanya sedikit. Hanya sedikit. Yang banyak justru anak-anak yang belum pernah kena COVID sebelumnya. Sehingga memang ini berarti faktornya bukan faktor COVID yang utama. Bukan kok mergo COVID terus kena ini enggak. Berarti ada faktor lain. Apakah COVID juga berperan? Memang COVID juga membuat kondisi anak menjadi kurang kuat, iya. Tapi bukan menjadi penyebab utama dari terjadinya gagal ginjal ini. Nah, salah satu yang kemudian dimunculkan diduga adalah begini. Selama COVID itu sejak Maret 2020 kan anak-anak banyak kita dalam tanda kutip ya, kita kurung di rumah dalam tanda kutip ya. Kita kurung di rumah, tidak banyak keluar rumah, dijaga benar. Sekolah itu mulai aktif ya mungkin baru setengah tahun inilah gak mulai aktif, sebelumnya kan di rumah terus. Nah, ini memang memberi implikasi bahwa anak-anak itu jadi kurang kenapa ya? Kurang tahan uji gitu nih. Nek kalau ben anak-anak kan esuk-esuk dolanan yang latar mungkin gitu nggih. Ya wis gruprut gitu ya dulu kan begitu. Ketemu banyak orang, ketemu ke sana, diajak bepergian, ya memang terus kadang-kadang watuk pilek tapi jadi rodok awake kuat karena banyak ketemu virus ngaten. Nah, memang selama Covid ini anak-anak banyak di rumah itu juga diduga membuat daya tahan tubuhnya menurun. Gitu. Terus langsung protes gini, nek ngono kudu rasa dadak di kurung ning omah. Lah nuwun sewu, Covid itu ya bahaya. Jadi ya semua itu memang tidak ada pilihan yang sempurna. Ya terpaksa kita hadapi ini. Nah, sekarang yang penting Covid sudah mulai mereda. Sekarang kita ganti untuk kembali waspada pada anak-anak kita. Ngaten nggih begitu. Ini posisi. Jadi kalau ada yang tanya tidak karena Covid, karena terbukti banyak yang tidak kena Covid pun kena gagal ginjal ini. Kemudian Walter, jangan-jangan karena dapat vaksinasi. Tadi penyan pirsa, yang paling banyak kena adalah usia 1 sampai 5 tahun. Ini belum dapat vaksin COVID malah. Yang dapat vaksin COVID itu sudah saya 6 tahun baru mulai dapat nggih, yang mulai SD nggih, yang TK kan belum. Sehingga memang ini tidak berkaitan dengan vaksin COVID bukan. Ini bukan itu faktornya. Begitu, nggih. Dua ini yang kita clearkan dulu biar nanti tidak terus menopo terus kesusu walah nek kena Covid rapopo, bukan begitu. Bukan karena faktor Covid, bukan karena faktor vaksin Covid juga bukan. Ya, tadi baik. Nah, sekarang
Ini sedikit gambaran aja, rodok ilmu dokter sidik, tapi sekali lagi yang penting titenya itu. Yang ini kita gambarkan dalam slide ini adalah begini. Sebetulnya kelainan ginjal yang biasa terjadi itu tidak ujuk-ujuk. Jadi sama tadi kan, tidak ujuk-ujuk. Biasanya pada yang usia dewasa itu muncul dengan lebih dulu tadi. Ada kemeng, linu-linu, pegel di pinggang, ya di pinggang, di punggung bawah sini, gitu. Biasanya di ngeluk boyok penak mari. Biasanya dikeroi mari, gitu ya. Biasanya di turun mari. Iki kok wis diapa-apake kok orang mari, gitu. Wih dikeroi ora mari, tinggu jinggrung ora mari, wah turun ya ora mari, melumah ora mari. Wah itu kita mulai khawatir jangan-jangan ini adalah pegelnya karena ginjal. Tapi nanti prosesnya masih panjang. Dicek dulu di lab itu masih panjang. Sebelum nanti akhirnya mungkin kalau terpaksa sudah memburuk, baru kita terpaksa cuci darah. Jadi prosesnya panjang sebetulnya. Begitu. Nah yang disebut akut ini tadi itu sadurunge rono keluar apa-apa, bocah sehat-sehat wae, ya jegagi kok terus, nah itu mulai jadi masalah, tiba-tiba pipisnya berkurang, mungkin sampai tidak bisa pipis sama sekali. Itulah tanda-tanda ke arah gagal ginjal akut. Monggo para sesepuh kita, ingatan itu seperti ini. Nah berarti tadi ilmu niteni juga harus kita lakukan pada yang dewasa maupun pada anak-anak. Kalau yang dewasa niteninya berarti tadi itu ada pegel-pegel di pinggang yang tidak jelas sebabnya, orang mari mergo dikeroi tadi. Kalau pada anak-anak yang paling mudah tadi itu Bu, frekuensi dan jumlah pipisnya itu yang paling mudah untuk kita titeni. Ada masalah pada ginjalnya. Begitu ini. Baik, dah. Poin ini yang kita pentingkan sekali aja. Nah, sekarang penyebabnya. Ini yang sekarang tadi mulai masuk soal yang sekarang jadi ramai kemarin ya. Jadi ketika mula-mula kasus ini mulai banyak muncul di Afrika sana, maka ada suatu dicoba waktu di sana. Biasanya anak-anak kena gagal ginjal akut itu karena infeksi. Biasanya begitu. Atau terjadi kekurangan cairan yang lama. Nah, itu dapat terjadi gagal ginjal akut pada anak-anak. Dicoba di Afrika dites loh. Kok ora ono? Masalahnya kok ora iki? Lah baru kemudian diteliti lagi, ditelusuri. Andilalah kejadian di Afrika itu ternyata anak-anak yang kena gagal ginjal akut ini kok baru saja mengkonsumsi beberapa obat sirup dilala. Obat sirup. Itulah. Kemudian di Gambia, di Afrika sana dites, dilakukan pelacaan. Sirup itu apa tok isine? Itu ditanya. Lah inilah kemudian muncul bahwa ada ini contoh 4 jenis sirup, tapi ini di Afrika nggih, bukan di Indonesia ya, di Afrika yang dilalah dicek. Ada isinya di sana, nanti Bapak Ibu mungkin mendengar kata-kata ada namanya, ada etilen glikol sama dietilen glikol. Cara mudahnya ada EG sama DEG, gitu mudahnya nggih. Nggak usah dihafalkan nanti malah punya bingung. Etilen glikol sama dietilen glikol. EG dan DEG. Nah dilala 4 sirup ini itu kadarnya tinggi. Kadarnya tinggi. Terus ini diminum oleh anak-anak yang kemudian ternyata mengalami sakit gagal ginjal akut ini. Dari sana kemudian muncul kata-kata, bukan berarti mengatakan pasti sebabnya karena sirup ini, bukan, tetapi hati-hati. Karena setelah minum obat ini kok ada yang kena gagal ginjal akut. Pak Dokter, ada enggak anak yang minum sirup ini tapi tidak kena? Ada. Jadi tidak semua yang minum sirup ini langsung kena, tidak. Ya ini di Afrika loh ya, tidak. Sebaliknya, apakah ada anak-anak yang kena gagal ginjal itu tapi tidak minum obat ini? Ada. Jadi yang saya mau matur adalah minum obat ini bukan berarti pasti kena ginjal. Sebaliknya, tidak minum obat ini juga bukan berarti pasti tidak kena ginjal. Berarti hanya kita hati-hatinya adalah sirup ini di Afrika, ya, dilalah diminum anak-anak yang kemudian ada yang kena gagal ginjal. Ini yang kemudian oleh Indonesia diambil sebagai informasi pada sekitar kemarin las-lasan Oktober kemarin ya, tanggal 18 Oktober kemarin, bahwa kalau ada sirup-sirup yang mengandung EG dan DEG tadi, sementara kita hati-hati untuk tidak kita minum. Itu masalahnya demikian.
ya, dan muncul sekian nama merek ya. Dilalah kita itu memang kadang-kadang itu anu nggih nun sewu bahasa Jawanya itu sok saur manuk. Saur manuk itu kadang durung ngerti rembuke ning melu-melu ambruk gitu loh. Durung ngerti rembuke wis melu-melu gugup. Sebetulnya waktu Gambia mengatakan ada 4 sirup ini, POM mengatakan di Indonesia ini tidak beredar 4 ini, tidak ada di Indonesia. Terus BPOM mencoba meneliti obat-obat di pasaran diteliti. Waktu itu hanya muncul 5 yang memang ditemukan kadar EG dan DEG-nya itu melebihi batas. Dan itu hanya 5. Tapi kemudian kan saking semebarnya terus mengatakan sekian ratus, akhirnya semua dihentikan, lah. Setelah itu BPOM juga sedih, akhirnya teliti lagi. Dan mulai kita sisir ternyata, oh sudah mulai banyak sekarang yang sudah boleh lagi karena terbukti tidak mengandung EG dan DEG tadi. Untuk itu bagi penjenengan, ikuti berita itu, gunakanlah informasi dari lembaga yang benar, yaitu dari BPOM maupun dari Kemkes. Kemarin tanggal 28 sudah terbit lagi. Ini loh yang terbukti sudah tidak mengandung EG dan DEG. Itu sebagai kehati-hatian kita. Tapi sekali lagi sama tur tadi di depan, Pak Dokter, apakah ada anak yang kena gagal ginjal padahal tidak minum obat-obat sirup? Ada. Tegese nopo? Oh berarti masalahnya orang mung mergo EG karo DEG. Berarti ono masalah liyane. Gitu kan nggih? Sama. Nah, itu ditemukan di laporan di Jakarta. Ya, ternyata di sana di samping ada anak-anak yang tidak minum obat ini, tetapi di dalam dirinya itu ada infeksi virus maupun bakteri. Sehingga jenengan menyimpulkannya, satu, ngati-hati pada sirup yang mengandung EG sama DEG. Walaupun belum tentu bisa menyebabkan ginjal, tapi ngati-hati. Yang kedua, ojo mung mikir perkara sirup dadi mari gagal ginjal. Ndak. Tetap bahwa ada infeksi yang bisa menyebabkan anak-anak kena gagal ginjal. Berarti intinya apa? Siji ngati-hati, kedua ojo gugupan. Terus kuabeh ra oleh jangan. Sudah ada beberapa sirup yang terbukti memang tidak mengandung EG maupun DEG. Daftarnya wonten. Jadi jangan dikebiah-uyah nanti marai gegeran kabeh goreh, kita ngatakan seperti ini. Ngatakan ya, baik. Nah menikah kita hati-hati. Yang itu seperti orang ngombe sirup, orang masalah. Nanti dulu ono bakteri, ono virus yang bisa menyebabkan gagal ginjal itu. Misalkan ini Shigella. Shigella itu adalah bakteri yang menyebabkan disentri, diare. Sekarang disentri sudah jarang. Nah, justru kita sekarang hati-hati. Tadi itu kita anak-anak kita terjaga betul 2 tahun ini. Gitu. Sehingga nun sewu rodok kurang daya tahan ujinya. Gitu. Rodok arang-arang gluprut, arang-arang keceh gitu, arang-arang napa nggih? Pelayon itu kan jarang. Lah itulah ya enggak apa-apa. Itu kondisi kita karena kenyataan Covid ya. Sekarang kita perbaiki lagi. Dan ada lagi nih enterovirus. Enterovirus sami. Ini juga bakteri yang ada di usus yang suka menyebabkan diare juga. Nah, ini. Satu lagi adalah herpes. Herpes itu yang kalau kita kenal itu sok marai berengen bagi anak-anak. Nah itu juga ternyata ditemukan bisa menyebabkan gagal ginjal. Maka hati-hati. Berarti tegasnya apa ini? Nun sewu berarti kudu resikan. Gitu, dijaga. Lupa dokter, jari kon glubruk kon keceh. Nggih keceh sing beneran. Banyune sing resik mawon, ampun keceh sak nggon-nggon gitu Mas ngoten nggih. Ngaten. Nggih, itu. Glubrut kan baik, glubrut zaman ade cilikan. Glubrut teng sawah Pak nggih, Mas nggih. Sakniki nggih glubrut nganggo digoleki panggonan keceh sing apik, keceh sing resik ngaten. Supaya apa? Terjaga dari yang bongso seperti ini. Lah makanya dadi mboten kuat melih. Sudah dengan air bersih pun tetap ada bakteri ini. Tapi jumlahnya tidak banyak. Sehingga anak-anak itu mengenal bakteri ini, tubuhnya punya antibodi. Ning mboten ngantos sakit. Nek glubrute sak nggon-nggon mengke ya bener kena bakteri ini kakean. Jadi diare mengke bahaya. Ngaten nggih? Ngaten salah-salah ngaten. Nggih. Nika makane itu senter sing dop iklan niku lho. Anu berani kotor itu baik. Nih ya kotornya sing
terukur, mboten kotor sak nggon-nggon cemplung ke sawah niku nanti dulu mboten kados zaman ade cilikan. Cilikan daud teng sawah mboten napa nggih. Daud gitu ndeprok wis sesuk tekan awan ngoten nggih mengke nek ketekan ketan ya tangane upu-upu kemangan ketan nggih sehat mawon waktu itu. Sakniki nggih mboten. Zaman semonten kodanan santai sakniki lagi kegemisane masuk angin kan itu masalah kan nggih. Baik. Menika baik. Nah, terus Pak Dokter, apakah betul-betul sekarang tidak boleh pakai obat sirup? Nomor siji aturan orang pakai obat adalah kita hanya menggunakan obat kalau memang diperlukan. Yaitu kalau memang benar-benar sakit. Sakit itu saja sebetulnya kalau ibu-ibu suka niteni. Oh bapakku anggere mulai rada anu gerok-gerok sithik ya, tak geruske kencur, mari. Salah itu nggih, itu nggih. Nah, napa-napa meleh? Mungkin nek rada sebah-sebah wetenge deplokke godhong kates, mari. Ya monggo itu seperti itu adalah upaya kita begitu. Napa malih Bu jahe nggih? Jahe. Jahe niku unjukane. Nek sing mari-mari jane dibejetine Bu nggih ngaten nggih. Ngaten terus ya nggih. Jahe niku kumritane. Guyone ngaten nggih Bu. Jahe kalih anu gula aren nggih Bu nggih. Nggih, cocok katanya. Artinya apa? Kalau memang anak-anak kita itu sakit, kita niteni. Oh nek ngene iki tak iriske brambang, templeke wetenge terus kembunge ilang. Oh wis cukup. Jangan ke susu semua harus minum obat. Nek ewedene kepaksa bener-bener wis kudu minum obat, aturan kedua adalah minumlah seperlunya. Sekali mari ya wis. Peloro ya wis gitu ya. Dokter, nek wis entek sak botol kok ora mari teng dokter. Jadi kalau kita beli obat yang lingkarannya warnanya hijau, ya nek mulut obat itu obat yang tadi kan mesti kan lingkarannya. Ini warnanya hijau, itu berarti obat itu boleh kita beli bebas tanpa resep dokter. Nek abang nun sewu, ojo wani-wani, niki obat keras dan bahaya. Terus nek tengah apotek yang dibeli itu yang memang logonya hijau. Nek abang niku kudu teng dokter riyin karena ini risikonya tinggi ngatelah. Nek mundut obat ijo syaratnya napa? Isine pira to kuwi? Misale bapak-bapak mundut obat sak kaplek isine 4. Gitu, sedina diunjuk ping 3. Nek wis ndak sak kaplek kok durung mari ampun mundut malih. Harus ke dokter. Mangke rumiyin, mangke kula matur malih antibiotik soalnya niki logonya abang Bu. Antibiotik kan mboten sing logo hijau nggih. Niki kita bahas dulu yang logonya hijau. Logonya hijau punya mundut, nek sak kaplek isine 4. Wis entek kok durung mari ya ke dokter, jangan terus mundut meleh. Entek 10 engko sesuk lah, jangan. Itu yang membuat nanti walaupun itu obat bebas tetapi tetap ada zat yang akan nanti masuk tubuh kita terus harus disaring oleh ginjal. Disaring oleh hati. Kalau obat kita itu berlebihan, nanti berarti membuat pekerjaan ginjalnya berat. Pekerjaan hatinya berat. Nah, namanya dipaksa bekerja berat tentu akan lebih cepat rusak. Ngater Pak. Nggih. Sekarang Ibu tadi ndangu saya. Dokter antibiotik pun. Antibiotik niku mesti logone abang. Tegese nek logone abang niku ampun mundut piyambak. Kudu sesuai dengan saran dari dokter. Dokternya menyarankan, Bu, ini klorsepi, oh ini obatnya ngeten Bu, logo ini apa antibiotik. Dawi napa? Tawase to nggih? Ya kita habiskan. Ngeten. Ini untuk penggunaan di rumah. Di rumah memang begitu. Mudahnya kita katakan adalah antibiotik dihabiskan. Kenapa kok kudu dientekke Bu? Bakteri nek kena antibiotik niku mboten langsung mati Bu. Ngenten prosese. Jenengan kunjuk antibiotik kudune 5 dino, pakai 2 dino kok wis dindeke, niku bakteri lagi semaput. Bareng obatnya hilang, menteles ya, malah tambah rusak. Menika Bu masalahnya. Mulai kedah dikompliti, dijangkepi ngantos telas, sebatas bakterinya betul-betul mati. Itu kalau antibiotik, ya. Baik, nah kembali tadi. Sekarang pada musim hari ini, kalau memang anak-anak kita itu ada keluhan, coba penyaniteni dengan cara-cara alami masih bisa, monggo. Kalau udah terpaksa pakai obat yang logonya hijau tadi, monggo. Tetapi ingat tadi, jangan melebihi yang sudah ditakar itu. Kalau sudah selesai satu kemasan, satu botol kok belum sembuh, berarti kita harus bergerak untuk ke dokter. Ngata, selama ini nuwun sewu kita kadang-kadang sok sembrono. Kita bapak-bapak ya, sama ibu-ibu juga, sama saya juga kadang harus mengingatkan juga.
mundut obat gandeng tukune ya tuku ya oleh kok ngopo durung mari tuku meneh. Akhirnya terus numpuk-numpuk obat. Itu tetap tidak baik. Nggih, tapi apalagi untuk anak-anak yang memang kerja ginjalnya masih terbatas. Ngeten ya? Baik, dah. Terus orang nanya lagi, Pak Dokter, apa ya bener tuh Pak Dokter sing jenenge DEG kuwi ya memang marai kena gagal ginjal. Memang pernah ada laporan itu kejadian di India tahun 2016. 2016 ada kejadian di India bahwa maaf 2006 salah 2006 ini nulisnya kalau salah nih ini 2006 2006 ya 2006 itu pernah ada laporan di India ada 11 anak mengalami gagal ginjal akut yang setelah diperiksa itu di dalam dirinya itu ada kadar DEG yang tinggi sekali kata Pak Dokter, lu aslinya di EGG apa ya oleh to yang tubuh kita? Boleh, asal jumlahnya terbatas. Lu kok oleh Pak Dokter? Boleh, karena begitu dia masuk tubuh kita, ginjal akan langsung menyaring keluar. Permasalahannya mung nek mlebune akeh banget, ginjalnya kalah. Gitu, kalah ora iso nyaring metu karena dia harus numpuk dalam tubuh kita baru bisa menimbulkan masalah pada ginjal. Dan ceritanya Bu. Nah 2006 ini ada kejadian di India seperti ini. Dan anak-anak dia baru aja sakit minum obatnya banyak. Laporannya ini sampai 5 macam minumnya. Saking 5 macam jumlahnya terlalu banyak, ginjalnya yang tidak mampu untuk ngimbangi. Ginjalnya tidak mampu ngimbangi, akhirnya terjadi kerusakan ginjal. Ini di India tahun 2006. Setelah itu belum ada laporan lagi. Baru kemarin yang di Gambia itu yang menceritakan bahwa anak-anak kena gagal ginjal ditelusuri loh kok minum 4 sirup tadi itu di sana. 4 sirup ini sekali lagi tidak ada di Indonesia, yang 4 sirup di Afrika itu. Di kita sudah ditemukan oleh BPOM ada 5. Itu yang tadi kita hindari. Dokter berarti lihatnya masalah. Tadi itu Bu, tetap kudu hati-hati, gunakan obat bila mana perlu dan gunakanlah seperlunya. Ngaten nggih? Jadi nggih begitu. Nek kula ragu-ragu, nek ragu-ragu biyen tindak Pak Dokter. Makanya bayar, ampun di BPJS kok bayar, mboten bayar. Gitu. Mun dados peserta jero to. Nah, nek mun dadi peserta niku mboten bayar. Mula sakniki nek ketoke ragu-ragu wartu obat kok ya wedi, empun dokter sih. Ngaten carane ngaten nggih, begitu ya. Baik. Nah, ini India loh nggih. Indonesia memang belum ada laporan. Sekarang yang penting bagi bencana adalah kewaspadaan awal. Kewaspadaan dini, kalau ada anak-anak, ada gangguan terhadap frekuensi dan jumlah pipisnya, ditambah kok ada demamnya, itu kita harus segera ke dokter untuk memastikan. Demamnya ada, tiba-tiba dia pipisnya kok jarang, nek pipis kok sidik, lah itu kita pastikan untuk ke dokter dulu sekarang ini ya, memastikan bahwa tidak ada masalah. Nanti silakan diperiksa. Hari Jumat kemarin kami sudah mengajarkan ke seluruh puskesmas, dokter Indonesia kita beri bekal. Kalau nemu kasus seperti ini apa yang dilakukan? Itu nanti biar dokternya yang akan melakukan. Yang penting bagi penjenengan, niteni sekali lagi niteni pipis kok arang-arang, nek pipis kok sitik, nah itu kita mulai curiga. Tambah meneh bar semelenget, bar panas, bar demam, kita curiga. Ini yang kita jadikan bekal untuk segera ke dokter, ke puskesmas. Begitu nggih. Kemudian memang untuk sementara kita hati-hati dalam mengkonsumsi obat. Mengkonsumsi obat hati-hati terutama pada obat sirup karena bukan obatnya, tetapi untuk membuat obat itu dia membutuhkan campuran. Nah campurannya ini yang harusnya tidak boleh melebihi batas. Itu loh. Nah ini ya beberapa sirup ditemukan 5 tadi itu melebihi batas. Ini yang kita hati-hati. Sekali lagi, Pak Dokter, nek minum itu dilalah ngombe kuwi apa ya mesti kena ginjal? Mboten. Mboten. Memang ada anak-anak khusus yang kena. Sebaliknya, tidak minum obat itu juga bisa kena ginjal. Bisa. Mulai tetap hati-hati. Ampun, jangan sampai kita cuma ngomong ke pokoknya orang ngombe obat sirup, bukan begitu. Tetap hati-hati tadi ya. Ada infeksi sigila yang menyebabkan diare, infeksi enterovirus yang menyebabkan perutnya sakit, kembung, perih-perih. Ada lagi yang herpes tadi, itu juga bisa memicu terjadinya proses gagal ginjal akut.
Satu lagi yang walaupun pada anak-anak mestinya jarang adalah namanya ada leptospirosis. Leptospirosis ini banyak terjadi kalau pas kita selesai, mohon maaf ya, tidak ngarep-ngarep ya. Terjadi banjir, banyak hewan-hewan yang semula di dalam tanah itu keluar karena banjir, terus gigit kita. Yang banyak biasanya adalah tikus. Dan beberapa hewan pengerat itu dapat menularkan leptospirosis namanya Pak. Nah, leptospirosis ini mudah sekali menyebabkan terjadinya gagal ginjal. Maka biasanya kalau kita menangani bencana, kondisi habis menepok banjir, itu kita lakukan pembersihan hewan-hewan pengerat ini supaya tidak menularkan leptospirosis. Lepto, okay, gamane jangan sampai kena penyakit leptospirosis tadi, okay, gitu. Baik, dan menikah yang kita mohonkan kepada Bapak Ibu untuk kewaspadaannya. Yang penting nanti begitu itu segera kita bawa ke dokter. Nah, ini yang kami kemarin sampaikan ke para dokter di Puskesmas se-Indonesia, ini langkah-langkahnya apa untuk meriksa. Tapi ini urusannya Puskesmas. Penjadian cukup tadi itu Bu. Niteni ya, frekuensinya berkurang, jumlah pipisnya berkurang, dilalah kok tambah demam. Tambah. Perkara minum obatnya itu informasi tambahan saja. Oke, begitu kata. Oke. Ngaten ini yang terkait dengan soal gagal ginjal akut. Semoga tadi kan Juli akhir mulai naik, Agustus naik, itu September naik, Oktober naik, memuncak. Mungkin nanti setelah Oktober ini bisa kita harapkan semoga bisa mulai turun. Terus orang komentar, "Loh bener tuh Pak Dokter, berarti orang ngombe sirup terus muduk kasusnya." Sebetulnya juga kita tidak boleh menyimpulkan begitu. Yang benar itu begitu ada peringatan tentang obat, orang jadi hati-hati. Karena orangnya hati-hati, kita berharap justru penyakitnya bisa berkurang. Betul ya? Itu ya, jadi kita hati-hati. Tidak mengatakan sirup mesti orang masalah, bukan. Tetapi sirup itu juga hati-hati, ning liyane sirup juga harus hati-hati. Menikah tentang ginjal, nah sebagai bonus biasa orang tetap tanya itu soal COVID. Bapak Ibu, ini posisi kita, ini kalau mudahnya menggambarkan, niki seperti ini coro gampang ini. Ini kasusnya berapa, ini yang meninggal berapa. Jadi, ini posisi kita saat ini memang masih ada kasus, masih. Gitu. Apakah masih ada yang meninggal karena COVID? Masih. Tapi sudah sangat berkurang. Sudah sangat berkurang. Nah nanti apakah berarti akan segera kita selesaikan soal pandemi? Soal pandemi itu urusannya WHO dunia. Kita tidak usah ke sana. Yang kita tanyakan adalah apakah akan segera dicabut status darurat COVID di Indonesia. Ada kemungkinan memang kita segera bergerak untuk melonggarkan, ya, termasuk mungkin mencabut status darurat COVID di kita. Loh, apa aman tenan Pak Dokter? Nanti pemerintah akan menyerahkan kepada masing-masing pemerintah kabupaten dan kota untuk menilai kondisi masing-masing dan bisa membuat keputusan lokal. Artinya bisa terjadi nanti memang misalnya masih ada kabupaten mengatakan kami masih darurat, oke. Tapi mungkin juga akan ada kabupaten mengatakan kami sudah terkendali, boleh. Ingat satu tadi mengatakan masih darurat, boleh. Kedua ada kabupaten kota mengatakan sudah terkendali, boleh. Kita mengatakan sebagai sudah terkendali loh, bukan mengatakan sudah hilang loh, bukan. Sudah terkendali. Terkendali itu artinya apa? Tetap masih ada kasus, tetapi kita yakin bahwa kalaupun ada kasus itu rumah sakitnya siap menangani. Gitu loh ceritanya. Enggak seperti dulu, ono kena COVID golek kamar angel. Kan dulu kan begitu kan. Sekarang kita berharap umpama-pun ada yang kena COVID, rumah sakit siap melayani dan bisa kita lakukan tingkat kesembuhannya semakin tinggi. Itu namanya terkendali. Jadi nanti misalkan betul sudah ada penetapan bahwa darurat COVID dicabut, kita akan menunggu nanti bagaimana keputusan dari pemerintah lokal, kabupaten, kota yang bisa saja mengatakan masih darurat atau mengatakan sudah terkendali. Pada dua-duanya itu penjelasan yang penting adalah tetap waspada pada diri sendiri. Nanti ke depan, nun sewu, kita harus mulai membiasakan. Kalau memang merasa ketok kok risiko ya, atau misalkan begini, aku lagi rodo rapen awakku, lerek-lerek, kita pakai masker. Maka satu ciri kita sudah siap untuk menuju ke dicabutnya darurat adalah kita sudah matang secara kejiwaan. Nek ono kancane nganggo masker ya ora usah dipoyoki, ora usah didoi, ora usah disingkir-singkir ke ndak. Karena berarti orang yang pakai masker itu dia sadar diri.
menyadari aku lagi rada ora sehat. Engko timbang nulari wong liya, aku tak anggo masker. Saya masih bawa masker, kalau pas harus dekat dengan orang lain saya akan pakai masker, menghargai, karena tidak boleh kita jangan sampai menjadi orang yang menularkan penyakit. Gitu nggih. Nanti ke depan kita biasa seperti itu. Ada yang ngagem, ada yang tidak. Yang ngagem ya enggak masalah, enggak usah merasa malu. Yang enggak ngagem juga enggak usah merasa dadak nyireni, dadak nyacat yang pakai masker. Kita saling menjaga kesehatan semuanya. Ngaten nggih? Ngaten nggih. Itu awal kita. Monggo kalau ada yang pertanyaan, ada barangkali beberapa, silahkan kita akan coba jelaskan. Monggo silahkan. Monggo Bapak. J, silahkan. Ya, langsung aja. J. Untuk pemakaian obat antibiotik tadi, kalau misalnya seharusnya 3 hari itu habis, tapi ini sampai 4 hari itu ada efeknya enggak itu? Tiba-tiba kalau 3 hari habis, seharusnya 3 hari habis ya dari dokter. Nah ini kadang mungkin lupa gimana, sampai 4 hari baru habis. Gitu. Siap. Cuman itu. J, satu tentu yang namanya kita berharap jadwal tetap dipati Pak G. Kalau memang harusnya itu 3 kali 1 ya harus 3 kali 1. Kalau 2 kali 1 ya 2 kali 1. Waktu ini lupa itu memang sandangan menungso gitu Pak G. Yang penting jangan sengaja melupakan. Kita kalau namanya tidak sengaja ya segera kita tututi Pak. Masa namanya lupa ya segera kita tututi secepatnya. Jangan lupa sesuk-sesukan wae lah gandeng lali, jangan. Begitu lupa ya segera kita tututi Pak, segera kita kompliti. Nah, terpaksa misalkan jadi wah kepeksa punjul anu ki kudune wis wingi sore entek, saiki kepeksa lagi entek saiki. Ya sudah, namanya juga lupa, Pak. Ini jangan terus ke gandeng lali sesuk-sesukan wae, jangan. Nggih, baik. Nah, ingat ya, antibiotik itu enggak semuanya sama loh ya. Dosisnya loh nggih, tetap maka tadi manut dari dawuhnya Pak Dokter, ini diminum berapa kali sehari dan berapa jumlahnya memang beda-beda. Ada yang sehari 4 kali, ada yang sehari 3, 2, bahkan ada cuma 1 juga ada. Nah, tergantung, nggih. Katanya Pak nggih. Baik, monggo silahkan. Gantian ya udah, sabar nggih Bu nggih. Iki Bapak-bapak ngenten lebih semangat nggih Bu nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau menanyakan Pak, apakah penyakit asam lambung itu bisa mempengaruhi psikis Pak? Soalnya kan, maaf Pak ini saya ceritakan, soalnya kan ini terjadi pada anak saya. Apakah itu juga bisa mempengaruhi psikis? Yang kedua, penyakit asam lambung Pak, itu obatnya kan terlalu banyak Pak. Kalau diminum terus, apa bisa mempengaruhi ginjal Pak? Mengenai ginjal Pak. Kok terlalu banyak obatnya mau apa Pak? Kan sering periksa, otomatis kan sering minum obat. Maksudnya anu nggih, minum obatnya jangka panjang gitu nggih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaten nggih. Bapak, dalam ilmu filosofi filsafatnya Pak, ada yang mengatakan bahwa lambung itu otak yang kedua Pak. Itu bahasanya begitu bahasa. Artinya memang menunjukkan bahwa memang ada hubungan yang erat antara otak dengan lambung. Itu kalau bahasa filsafat. Kalau bahasa kami orang kesehatan, ada satu jalur Pak namanya. Jalur itu adalah menghubungkan antara otak, namanya nanti di otak, dan turun nanti di sini ada di kelenjar tiroid, turun lagi kemudian ke bawah. Termasuk ke arah ginjal dan juga ada yang ke arah lambung. Nah, hubungan itu memang ada Pak. Artinya sama dengan begini. Jenengan mau ujian. Kita mau maju ujian, kok dadak nganggo diare, kok dadak nganggo wetenge senep. Padahal logikanya kan, wong aku sarapan lho, tetep bae angger arep petuk Pak Dokter kok senep misalnya lho niki, atau angger arep sowan Pak Lurah kok senep, itu kan jadi kan bukan karena soal lambungnya kosong, tapi berarti memang ada hubungan antara otak dengan di lambungnya ada. Ngaten Pak, ini untuk mudahnya begitu. Nah, karena itu memang dalam kita menangani kasus di asam lambung ini, memang kita berpikirnya holistik Pak. Yang kita tangani tidak hanya soal fisiknya di lambung. Kalau untuk menangani fisiknya di lambung, sudah ada obatnya. Obatnya itu ada yang sifatnya adalah produksi asam lambungnya kita kurangi, ada obatnya. Jadi, ada juga obatnya sifatnya adalah asam lambung yang sudah terlanjur keluar, itu kita netralkan, ada. Coba, ada ini. Maka tadi Bapak ngerti kok, ngobat ini kok suwemen ya? Kok ora kaya nek wong mumet kayak obat mumet mari, kok gitu? Karena memang sifatnya beda Pak. Produksi asam lambung itu adalah produksi yang sifatnya jangka panjang. Maka memberikan obat sekali 2 kali belum cukup. Kalau sifatnya untuk menetralisir, cukup sekali. Misalnya,
Kan suka dengar dengar iklan tuh nggih. Arep maju ujian, senep wetenge kembung, minumlah apa. Itu ada kayak itu cukup sekali karena sifatnya hanya asam lambungnya keluar, dinetralkan. Cukup. Tetapi ini kan belum menjawab pertanyaan bahwa sesuk meneh nek dia ngadepi ujian meneh ya ngono meneh. Itu kan nggih. Sesuk meneh arep ngadepi meneh ya ngono meneh. Karena sifatnya tadi hanya netralkan tadi. Nah, kita bisa berikan obat yang sifatnya adalah untuk mengurangi produksinya, Pak. Mengurangi produksinya. Caranya, inilah perlu jangka panjang. Tidak bisa langsung selesai dengan sekali 2 kali pemberian. Maka Bapak betul, ada apa yang kita berikan dengan jangka panjang. Apalagi kalau sudah mulai kena yang namanya tukak lambung. Sudah terjadi luka, sudah terjadi perlukaan di permukaan lambung. Jangankan di lambung, Pak, jenengan babak di lutut, dengkul, itu saja marine rada suwe. Nek kita bandingkan penjenengan luka di daerah paha dengan luka di daerah dengkul, lebih cepat sembuh yang mana, Pak? Yang di paha, karena yang di dengkul itu banyak gerak. Gitu nggih? Dengkulnya kan gerak sehingga marine rada suwe. Yang di paha karena permukaannya cenderung tenang, marine lebih cepat. Kan begitu. Sekarang bayangkan kalau itu di dinding lambung kita yang setiap satu gerak terus begini, Pak. Kalau lutut kita, iso dinenge, Pak. Kalau dalu sare meneng. Lambung kita tuh gerak terus. Maka begitu ada luka di daerah lambung, sembuhnya akan perlu waktu lebih lama. Maka obatnya juga lama. Ada yang sampai sebulan obatnya. Itu ceritanya. Itulah, Pak. Terus apakah ada efeknya? Semua obat itu kalau mau kita kaji, tetap saja kalau digunakan berlebihan, pasti berefek tidak baik. Semuanya sama. Obat lambung sama juga, Pak. Gunakan ketika memang diperlukan dan gunakanlah seperlunya. Seperlunya apa? Kalau memang kita belum sampai ada tahap kena tukak lambung, oke, cukup dengan pengobatan sekali 2 kali beres. Enak, otaknya terus nyaman. Tapi begitu sudah terjadi luka tukak lambung, luka di dinding lambung, memang perlu waktu untuk bisa sembuh, ya kita jalani, Pak. Selama memang diperlukan tadi, biasanya sampai sebulanan. Ngata. Nggih? Katanya Pak, nggih. Nah, sekarang kita balik, Pak, pertanyaannya. Apakah mungkin terjadi orang itu kena asam lambung dulu baru pikirannya stres? Ada, Pak. Ya karena saking stresnya asam lambung kan, Pak, ya. Terus piye ini caranya? Lah berarti ya kita ngobati, termasuk ngobati untuk psikisnya juga kita obati supaya mendukung penyembuhan yang ada di lambung. Nanti, Pak, nggih? Monggo sekarang gatosan Ibu, silakan. Monggo, monggo. Tadi yang belakang wonten Ibu sekedap kesanipun sampun kalau sampun rumiyin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, nggih. Pak Dokter, ini tadi kan yang dijelaskan itu kan untuk penyebab yang gagal ginjal untuk anak-anak ya, Pak, ya. Untuk yang mau saya tanyakan, kalau mungkin saya pertanyaan salah, mohon maaf. Kalau dalam kehidupan sehari-hari itu kan ada yang orang gagal ginjal. Nah, nanti nek ditanya penyebabnya apa toh? Gagal ginjal ini mergone kurang ngombe. Nah, kayak gitu jawaban secara umum orang yang mungkin hanya tahu-tahuan saja. Nah, di sini saya pengen benar-benar pengen tahu untuk penyebab gagal ginjal itu seperti apa gitu loh, Pak. Penyebab utama gagal ginjal pada orang dewasa. Begitu untuk pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Kalau orang tanya itu tidak ada salahnya, Bu. Selama tanyanya bertanya. Nek ngetes benten nggih. Terus ngeten. Ginjal itu adalah satu organ tubuh kita yang bekerja terus-menerus sejak masih dalam kandungan sampai nanti meninggal. Nah, maka namanya organ bekerja terus-menerus selalu akan ada risiko untuk semakin tua ya semakin berkurang kemampuannya. Apa fungsi ginjal? Fungsi ginjal itu terbagi pada 2. Satu untuk membersihkan kotoran dari darah kita. Darah kita disaring di sana, yang kotorannya dibuang melalui urin, pipis gitu, yang bersihnya tetap dipertahankan dalam tubuh kita. Itu fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua adalah ginjal juga berfungsi untuk mempertahankan namanya keseimbangan cairan tubuh kita, Bu. Dalam bentuk namanya keseimbangan asam dan basa. Rodok jeli penting intine kalau ginjal kita itu bekerja dengan baik, maka darah kita bersih dan kita tidak kena misalkan hipertensi, tidak kena lagi sakit jantung. Itu semua berhubungan dengan di fungsi ginjal, gitu. Nah, sekarang itu fungsi dulu.
Kedua tadi adalah namanya fungsi sejak kandungan sampai meninggal, tentu semakin tua kemampuan ginjal juga semakin menurun. Cara-carane saringan sesuai ya rada ono sing rendet gitu karena apa? Udah keseselan akeh regetan. Gitu ceritanya Bu. Nah, apa tanda-tanda sudah mulai kerusakan? Itu tadi mestinya dia bisa menyaring dapat banyak, kok dadine mung oleh sithik. Berarti ki saringannya wis rada ora paten. Itu namanya berarti fungsi ginjalnya sudah menurun. Nah, istilah gagal ginjal itu sebetulnya memang istilah yang dipumpus neng buri, jenenge gagal ginjal. Tapi aslinya tadi gambar tadi ada. Ini tapi ya enggak usah maca tulisannya enggak kekakean, mumet nanti. Kayak gini. Sebelum sampai ke kondisi gagal ginjal, sebetulnya mulai dari ini. Misalkan ya, Bu, fungsinya saringan pira toh? 1%. Lama-lama suatu karek 95, 90 gitu ya. 85, 80 gitu terus. Sampai nanti dia fungsinya di atas 40%, sebetulnya kita masih merasa aman-aman saja. Belum ada masalah, Bu. Belum ada masalah. PPC tetap lancar, kotoran semua terbuang dengan baik, kita tidak kena jantung apa-apa karena dia terfungsi baik fungsi ginjal kita. Kalau sudah di bawah 40%, ini baru mulai muncul masalah. Baru mulai muncul masalah. Nah, inilah mulai disebut dengan fase dia mulai fungsi yang menurun. Tetapi yang disebut dengan gagal ginjal tadi adalah ketika turunnya semakin banyak dari 40% ke bawah, itulah kita sebut dengan namanya gagal ginjal. Begitu ceritanya, Bu. Sekarang bedanya apa antara yang akut dengan yang kronis? Kalau yang kronis tadi kan pelan-pelan turunnya. 1, 90, 80 gitu kan ya. 70, swidak, 55, 50 itu masih oke, masih tidak apa-apa. Begitu 40 mulai kerasa. Ini yang namanya kronis, Bu. Bisa karena usia juga harus kita akui juga ada. Tapi memang seharusnya untuk mencapai 40% itu kita sebenarnya diharapkan sebelum meninggal tetap sudah masih di atas 40%. Walaupun kita juga sadar, saya sepuh itu mesti juga ngerasain ini, PPC saya ora lancar. Tapi tetap masih dalam batas yang atas 40% tadi. Nah yang akut adalah semula dia fungsinya baik, tiba-tiba anjlok-jelek. Langsung di bawah 40%. Ini yang disebut dengan akut, Bu. Nah kalau ini kita bicara sekarang penyakit orang yang kronis tadi, nggak sadar tiba-tiba sudah 40%, sudah 35%, sudah mulai masalah ini di sini, maka bedanya apa dengan yang masih akut? Pada orang yang tua tadi kena ini tadi, maka kita sudah tidak bisa lagi mengembalikan ke atas 40%. Kita gunakan cara dengan menggunakan cuci darah supaya tetap ora tambah muduk lagi yang kita lakukan. Itu Bu, kalau namanya kronis tadi. Tapi kalau yang akut, tiba-tiba dia semula baik-baik, tiba-tiba jelek di bawah 40%. Kalau segera kita tangani, segera kita bisa pulih lagi kembali ke di atas 40%. Itu yang akut namanya. Nah, sekarang baca pertanyaan Ibu tadi. Sebabnya apa toh? 1, memang karena soal penggunaan jangka panjang. Walaupun harusnya sebelum meninggal itu tetap masih di atas 40%. Apa yang membuat penurunan lebih cepat daripada seharusnya tadi, Bu? Misalnya tadi, karena pekerjaan ginjalnya tambah berat. Apa menambah beratnya? Kalau darah kita semakin banyak kotoran. Gitu guys, semakin banyak kotoran. Apa wujud kotorannya? Misalnya, Bu, kita makan, yang kita perlukan sebetulnya sebagian saja. Yang lain akan dibuang. Betul dong, guys? Kita minum obat, yang diperlukan itu sebagian dari obatnya itu kita perlukan. Tapi sisanya apa? Kita buang. Dengan melalui pekerjaan ginjal. Maka betul, kalau kita minum obatnya berlebihan, otomatis ginjal pekerjaannya lebih berat. Sehingga risikonya ginjalnya bisa lebih cepat turun fungsinya di atas 40% tadi. Dibanding yang usianya sama. Sama-sama usianya, yang ini minum obatnya berlebihan, maka ginjalnya cepat turun fungsinya. Yang ini masih baik, di atas 40%. Itu begitu, itu satu poin pertama. Apa contoh berikutnya lagi adalah Nun Sewu ini, tadi saya mengatakan mengenai kita menggunakan obat-obat alami. Usul saya, kalau memang penjenengan itu menggunakan obat-obat alami, 1, tetap jadikan obat itu sebagai mung nek perlu, bukan sesuatu yang sifatnya itu menjadi rutin. Kalau penjenengan tidak ketahuan mangu, ada BP2P2TOT yang balai tanaman obat. Sudah ada obat-obat yang dibuat herbal tetapi dengan penggunaan dengan pengolahan yang modern. Disebut modern berarti apa? Zatnya yang digunakan, yang diperlukan banyak, zat sisanya sedikit. Itu yang modern, Pak. Terus terang. Nah, sekarang Sewu
Berarti nek kula terus ngerus dhewe pripun? Ya kalau pian misalnya menggerus diri ya usahakanlah dicuci bersih gitu. Diolah dengan air yang bersih. Begitu cara kita untuk mengurangi risiko terjadinya banyak kotoran tertahan oleh ginjal. Atau Ibu ya. Nah, tadi Ibu tanya, Dokter, katanya kan cuma karena kurang minum. Oke, kurang minum itu sifatnya baru sementara. Kalau kita mau menyaring sesuatu, itu kan nek ditambah banyu, kan jadi misalkan ya Bu, pian pengen nyaring tahu gitu kan ya. Maka kalau ada cairannya kan jadi tersaring dengan baik. Nek cairannya kurang, saringannya akan mudah rusak. Kan begitu kan? Sama, kalau kita minumnya kurang, maka membuat nanti pekerjaan ginjal tambah berat. Untuk nyaring itu jadi lebih berat nyaringnya. Dia mudah rusak. Tapi kalau cuma sekali, 2 kali kurang minum, tadi itu dia rusak sebentar, bisa kita perbaiki lagi. Yang repot adalah, kalau minumnya kurang terus, nah ini, kurang terus itu nanti mudah membentuk batu. Kenapa mudah bentuk batu? Sama dengan kita bicara ledeng di rumah, saluran air kita. Kalau ledeng kita itu, pipa kita itu, banyune reget, melakuni rendet, mesti gampang kena kerak. Gitu nggih? Seperti itu juga sama. Kalau minumnya kita kurang, pekerjaan ginjalnya juga rendet, akhirnya mudah terbentuk batu. Udah terbentuk batu akan merusak ginjal. Jadilah dia nanti kena gagal ginjal. Ngaten Ibu ya, semoga jelas ya. Baik, monggo silakan lagi yang lain. Monggo Bu, saya manut yang mana ini? Tadi mikrofonnya pundi Bu? Miknya pundi Bu? Oh sampun. Nggih. Baik, pada orang-orang sudah mengalami gagal ginjal yang sampai dilakukan dengan cuci darah, kita memang menghitung Bu, jumlah air yang masuk. Kenapa? Karena kemampuan ginjalnya dia untuk nyaring sudah semakin rendah. Kalau kita memaksakan menggunakan cairan yang banyak pada orang seperti ini, yang terjadi adalah cairannya akan tertimbun di dalam tubuh, karena tidak bisa dikeluarkan. Kalau caranya tertimbun dalam tubuh, nanti tadi itu membuat keseimbangan cairan terganggu. Maka memang pada pasien dengan gagal ginjal yang sudah menjalani HD itu, kita lakukan penghitungan dan kita berikan edukasi untuk mengelola masukannya. Bukan berarti tidak boleh minum sama saya, tidak Bu. Wonten ukurannya, maksudnya begitu ya. Bukan berarti terus oleh belas. Tidak ada ukurannya. Tentu semakin berat kondisi ginjalnya memang akan membuat batasannya semakin ketat. Tapi bukan berarti tidak boleh semua sekali, bukan Bu. Yang penting tetap disiplin. Nah, kita sekarang bersyukur bahwa dengan kondisi BPJS itu, orang-orang yang cuci darah itu sekarang lebih mudah karena nggak pakai biaya. Sehingga dia bisa lebih berpikir untuk memperbaiki, mencari menu yang tetap aman tetapi enak dimakan. Kalau dulu kan nuwun sewu BIHD itu kan nuwun sewu ki wis ragate surane enteke, kabeh omah kedol gitu. Arep daropo ora oleh, sing enek ra oleh, sing oleh ra iso tuku kan dulu begitu. Sekarang dengan adanya BPJS ini, cuci darahnya bisa gratis, lah uangnya bisa dipakai untuk tadi Bu, mundut menu makanan yang sesuai dengan saran. Ngaten nggih, ngaten nggih. Ngaten Ibu ya, ngaten. Nah, tapi sekali lagi nun saya memang tadi sudah matur, kalau udah namanya gagal ginjal kronis itu sudah turun dari 40%, semakin rendah. Maka cuci darah itu adalah mempertahankan supaya tidak turun lagi Bu. Kita memang tidak bisa lagi memperbaiki menjadi normal lagi, tidak bisa. Tapi moga-moga orang tambah muduk terus kan Bu. Ngaten menika. Oke, begitu bahasa kita. Oke, monggo. Monggo silakan Ibu ya. Waalaikumsalam. Nggih. Nggih. Habis rewang, tiba-tiba badan saya itu panas. Terus kaki sama telapak tangan saya itu kesemutan, nggak bisa digerakkan. Terus saya dibawa ke rumah sakit kan. Ternyata di sana tensi saya 160. Apa karena tensi saya itu 160, kedua telapak tangan saya itu nggak bisa digerakkan sama kaki. Terima kasih dokter. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah kalau wingi sonten wonten rumah sakit didhawuhi menapa?
Hanya soal tensi atau ada yang lain lagi, Bu? Saja, Dok. Tensi aja, nggih. Dikasih obat sama suntik terus pulang. Setelah disuntik obat terus bisa tenang lagi. Ya, tenang. Nggih. Di sana saya tidur 1 jam. 1 jam. Terus tangan saya bisa digerakkan, terus saya disuruh pulang. Terus sampai rumah obat saya minum. Tadi pagi, alhamdulillah sudah berubah banyak. Baik, terima kasih, Dok. Mula jawaban sing paling gampil, Bu, jenengan kirang sare. Nyatanya sare sak jam tuh seger kok. Enggak, nggih. Boten ini bercanda, nggih, bercanda. Ngaten enggak apa-apa. Ngaten. Saya akan jawab ini, tetapi ini tidak untuk mengatakan kasusnya penjenengan dulu ya. Jadi nanti saya jawab ini ora kok mengerbuk penjenengan, bukan. Ini jawaban saya adalah jawaban umum untuk banyak kasus, tidak hanya penjenengan. Jadi memang terjadinya orang yang tiba-tiba misalkan terus jadi mungkin klien-klien gitu, ambruk misalnya gitu, atau sampai tadi Ibu mengatakan ada yang kesemutan sebagainya, memang bisa terjadi karena kaitan dengan tensi bisa. Tensi yang tinggi itu akan membuat tekanannya tinggi yang bisa berakibat pada 2 hal. 1, terjadinya pembuluh darah yang pecah karena nggak kuatnya nahan tekanan, gitu nggih. Atau terjadi sumbatan. Loh kok siapa dokter? Ketika darah kita tekanannya itu tinggi, maka aliran darah itu akan terdorong kuat. Akibatnya akan ada beberapa kotoran yang itu membuntu saluran-saluran darah yang ukurannya kecil. Nah, seperti ini terjadi. Kalau terjadi di otak, maka membuat nanti sistem saraf kita yang terganggu sehingga aliran sarafnya nggak ada. Nah, itu jadi itu misalkan nun sewu stroke, misalkan begitu. Nah, stroke itu juga tingkatannya ada. Ada yang memang ringan, misalnya ada yang mengatakan nun sewu loh, ini bukan Ibu loh ya. Ini jangan kok aku dirembuk, bukan Ibu. Misalkan begini, tiba-tiba kontur dari rewang kok nun sewu ini merot misalkan begitu ya bibirnya. Itu juga terjadi karena memang ada kejadian di sarafnya, bisa terjadi seperti ini. Nanti terus kita berusaha sembuhkan, sembuh. Tapi ada juga memang kontur dari bepergian kegiatan saya di rumah langsung jatuh ya, langsung tidak sadar, ternyata memang ada pembuluh darahnya pecah, juga bisa. Ngata, bisa. Nah, sekarang kembali pada kasus tadi. Kita ya tentu tidak bisa mengatakan pasti karena tensi, tidak. Tapi kalau di rumah sakit pasti dites, Bu, nanti. Misalnya dites kemarin itu. Ya tensinya tinggi, betul. Sekarang tanya lagi misalkan, mungkin gula darahnya tinggi, mungkin. Ya. Mungkin juga misalkan terjadi masalahnya adalah misalkan pada zat lain lah. Misalkan pada namanya ada tiroid misalkan. Juga bisa membuat orang tiba-tiba seperti ini juga bisa. Banyak hal. Jadi kalau menjawab pertanyaan Ibu apakah pas karena tensi? Mungkin karena tensi bisa, Bu. Dan terbukti setelah Ibu diistirahatkan, diberi obat, kembali pulih. Alhamdulillah. Itu juga bisa. Sekarang berarti apa ke depannya? Ibu harus hati-hati sekarang. Berarti aku ciri siji, tensiku dhuwur. Nek orang hati-hati aku risiko. Lah berarti apa sekarang? Rajin-rajinlah untuk berobat ke puskesmas. Ikutilah petunjuknya supaya tensinya akan terjaga. Dengan begitu nanti kalau punya rewang itu deg-degan. Gitu, Bu. Bariku rewang deg-degan kan repot ya. Kon rewang deg-degan, aku ambruk jangan ya. Oke, seperti ini baik. Satu lagi, tapi ini bukan Ibu. Benar, yang ini betul ini harus bukan Ibu betul. Ada juga kejadian orang tiba-tiba kaku, tiba-tiba dia kejang, tangannya begini kaku, mergane apa, Bu? Mergane apa? Ditinggal akad nikah maneh, Bu. Ditinggal akad nikah maneh, Bu. Enggak, ini bercanda. Maksudnya begini, ada memang namanya adalah histeris konvolusi. Ada orang mengalami kejang karena memang dia kondisi psikisnya yang sedang mengalami tekanan berat, ada. Itu ada. Jadi bukan karena penyakit, bukan karena jantung, bukan tapi karena memang dia histeris. Yang seperti ini biasanya kita tangani, kita tenangkan. Setelah tenang ya dia akan kembali tenang lagi. Ini sana sibuk loh ya, ini bukan Ibu, ini kasus lain ya, begitu. Ngaten nggih? Monggo silakan lagi. Sampun? Monggo tasih setunggal lagi Bapak setunggal. Monggo silakan Bu. Kalau yang sudah badhe kundur monggo lho. Ini kalau ada yang bertanya saja. Monggo. Nggih, Bapak sudah Bu nggih. Mbah Kakung sekedap mangke terus panjenengan. Monggo Mbah Kakung nggih. Matur nuwun Yang Mulia. Bahkan tentang gula darah. Nggih. Ini batas minimalnya untuk bagus berapa? Dan yang selanjutnya adalah kami punya gula darah itu 180. Dinyatakan oleh dokter berlebihan.
Saya tanya kepada teman-teman yang lain, ada yang 200, ada yang 300. Itu orangnya sudah biasa saja. Nah kali ini saya disuruh oleh Bu Dokter untuk cek dalam, penyakit dalam. Itu yang mulia. Terima kasih. Baik Pak. Penyakit gula itu artinya orang memiliki kadar gula di dalam darahnya melebihi batas. Yang kadang sekarang batasnya pintar Pak Dokter itu nggih. Batas itu sekarang kita buat memang lebih ketat, Mbah. Lebih rendah batasnya supaya orang lebih hati-hati. Yang ukur gula darah itu ada beberapa teknik ukurnya. Ada yang ukurnya sebelumnya puasa dulu, itu namanya gula darah puasa. Ada yang ukurnya adalah tidak usah pakai puasa, pokoknya langsung diperiksa, namanya gula darah sewaktu. Ada lagi orangnya disuruh puasa dulu, besok paginya diperiksa, gitu, namanya gula darah puasa. Terus disuruh sarapan, bar sarapan nunggu sekedap, periksa lagi, itu namanya adalah gula 2 jam. Ini yang sudah biasa orang gula udah hafal seperti ini ya, begitu. Nah sekarang berapa batasannya? Kalau untuk yang gula darah puasa, harapannya di bawah 100, Mbak Kakung. Bawah 100. Untuk yang gula darah sewaktu, harapannya di bawah 140. Ada. Untuk yang 2 jam juga, kalau bisa di bawah 140. Makanya pengen ngerti kok, aku 180 kok jadi kok berlebihan. Leres Mbah, memang itu sudah melampaui batas. Lah koncoku kok 200, niku nggih padha luwih melampaui batas melih Mbah, ngaten. Dadi panjenengan mboten kleru nggih ngaten. Nah, itu untuk orang-orang yang memang baru pertama kali didiagnosa gula. Nanti setelah orang itu didiagnosa gula, diterapi. Setelah terapi itu nanti itu setiap bulan kontrol Mbah, dicek. Nah, nanti di sana akan kita lihat. Ada orang itu misalnya dites. Aku 250 tok. Pak dokter jarine wis lumayan. Loh aku 150 tok cek kurang. Karena apa Mbak? Ada orang kena gula itu biasanya 600 Mbak. Diobati saya 150 apa karek 250 kan pun lumayan Mbak. Tapi ada orang kena gula biasanya mau 200. Gitu 200 saya diobati. Loh kok lagi 150 muduke durung sepiro. Maka yang seperti ini berarti perlu penanganan lebih intensif. Tapi tadi yang biasanya 600 wis 250 kan sudah lumayan. Diteruskan supaya nanti lama-lama akan semakin turun lagi ke normal. Kan ngaten Mbak. Kita nih. Ngaten Mbak nggih? Nggih, sip. Monggo Ibu tadi satu lagi dari Ibu tadi. Gula itu terjadi karena memang di tubuh kita ada satu organ yang memang mesinnya itu memproduksi insulin. Insulin itu fungsinya untuk mengolah gula. Jadi misalnya ada suatu daerah pemerintah mengedrop beras ke lapangan. Nanti dari lapangan itu terus dibawa ke rumah-rumahnya penduduk, ngeten Bu. Nah, caranya tubuh kita bisa membawa gula itu harus pakai insulin namanya. Nanti begitu sampai depan pintu rumah, dodok, terus ditompo. Itu nanti namanya dengan namanya reseptor insulin. Ini rada dhuwur ini mesti terangnya sing gampang. Orang penyakit gula terjadi karena didrop beras, ning insulin sing gotong kurang. Akibatnya berasnya numpuk di lapangan. Atau didrop beras, insulinnya nggowo. Enter insulinnya nggowo, bareng dodok lawangnya rusak. Mergo reseptornya rusak. Akhirnya gulanya numpuk di sepanjang jalan. Itulah namanya orang penyakit gula. Ngerti Bu ceritanya. Terus caranya nyegah pripun? Berarti nyegahnya adalah siji, insulinnya kudu cukup, tenaga angkut kudu cukup. Kedua, lawangnya ora oleh rusak. Reseptornya tidak boleh rusak. Ya kita jaga dua ini Bu. Caranya pripun? Yang paling gampang yo jangan memaksa dia bekerja berlebihan. Wong jenenge wong mesin itu ya memang sakalane rusak nek dipaksa. Caranya ramaksa apa? Ya nuwun sewu. Ikutilah petunjuknya. Makanlah ketika sudah lapar dan berhenti sebelum kenyang. Itu gampangannya ngoten Ibu. Gitu? Ngerti Mas ya? Apa Mas? Kulo basrafu wala tursifu ya. Nah, jadi makan benar tapi jangan berlebihan gitu ya. Ngerti ya Bang nggih? Monggo silakan, monggo Male. Nggih, mau tanya Pak. Sekalipun Ibu Rumin sudah megang mic nih kok. Mau tanya Pak. Saya itu cek gula normal, tensi normal, kolesterol normal, tapi pucuk jari ini semutan cuma satu garis ini loh Pak, 3 ini semutan ini
Ibu kalau bukan rahasia dan Ibu tidak pakai saya mau tanya umurnya Ibu berapa? Apa? Umurnya Ibu pinten? Umur 50. 50, oke. Iya, karena apa kok semua normal kok pucuknya ini semutan setiap hari itu, Pak. Kalau wungu sari pagi-pagi ngen ugel-ugel mriki sok kaku mboten? Mboten. Nek panjenengan bar napa dalu badhe sare kanten sok ana rasa kok kaya nek rasa panas ning dodo wonten mboten? Mboten, sampun. Oke. Sajak Ibu nggih. Nggih, sampun. Pada usia kalau tadi semua kan normal nggih. Tensi normal semua normal kok ada seperti ini pada usia 50-an, maka yang paling sering terjadi adalah Ibu kena namanya sindrom menopause, Bu. Tasih bulanan, tasih rutin, bulanan masih rutin. Sampun lah. Biasanya terjadi pada sindrom menopause, Bu. Pada saat mulai peralihan dari menstruasi rutin ke menopause dan setelah masuk menopause itu orang mudah terjadi seperti ini. Nah, terjadinya adalah karena ini ada jalur saraf, Bu. Ada jalur saraf, nanti menembus di ugel-ugel mriki ke arah jari ini. Nah, ugel-ugel ini ada namanya cincin, Bu. Nah, cincin ini kalau orang menopause itu cincinnya saya kaku. Cincinnya kaku akan jepit sarafnya sehingga tadi muncul dengan kesemutan tadi. Nek nanti tambah berat lagi biasanya terus ini nek esuk wungu sari kaku. Tangannya rasa diubahke, nggo nyekel ra iso gitu. Dalam nah itu ke sana, Bu, itu. Nah, Ibu ini kena yang sindrom ini. Apa yang bisa kita lakukan sekarang untuk menjaga supaya ini cincinnya masih lumayan baik itu dia butuh estrogen, Bu, namanya. Estrogen itu kalau wanita usia subur tinggi, tapi pada usia menopause estrogennya menurun. Nah, Ibu perlu tambahan estrogen. Cara paling mudah makan bengkoang. Kalau mau rodok raga sithik beli susu kedelai. Nyuwun kalih Bapak. Nggih, ngaten nggih. Ngaten. Ngaten Ibu nggih. Hanya kalau Ibu minum susu kedelai, minumlah susu kedelai beneran, Bu. Bukan yang banyak gulanya. Kalau nanti Ibu minum susu kedelai yang banyak gulanya, kedelainya bagusnya gulanya tidak bagus buat Ibu. Itu nggih. Nah, kalau bengkoang monggo. Bengkoang enggak ada campuran kan? Begitu nggih. Ada. Nggih. Monggo Ibu silakan. Nah, niki bapak-bapak pemireng nggih Bu, tenang mon, mungkin langsung kode nggih. Monggo silakan. Dalam pripun? Ora iso. Monggo. Assalamualaikum Pak Dokter. Telapak saya yang kiri ini enggak semutan tapi cimpe. Sami, apalagi Ibu, kalau dibuat tidur. Sami Ibu. Siang itu cimpe itu Pak. Lagi itu sindromnya sindrom menopause, Bu. Memang kalau udah menopause itu mudah terjadi seperti ini, Bu. Tapi sama. Nggih, sami Bu. Nggih, ngaten. Ngaten nggih? Ya udah, Waalaikumsalam. Terus kadang-kadang ada yang salah paham, Bu. Ada yang ini sebenarnya bahasanya nggak enak. Ada yang mengatakan begini, seperti ini tadi, ada yang nyebut sebagai sindrom inem. Ada guyonan begitu. Sindromnya para pembantu rumah tangga. Tapi itu salah menurut saya, bukan begitu. Dikiranya kalau orang JP itu karena sering ngepel. Sebenarnya bukan begitu. Sering ngucek cucian. Terus kode sama bapaknya, aku udah rambut bisa cuci megah, itu ya, masih kadang begitu. Jadi bukan begitu, Bu. Ini memang karena usia menopause saja, nggih. Bukan soal karena ngucek baju terus mundut mesin cuci, bukan begitu, nggih. Ya, betul gelem bayi itu bukan soal itu ya, lain soal. Mangke terus beda ceritanya, nggih. Saya kira ngaten, cekap nggih. Matur nuwun, moga-moga bermanfaat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih.